Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama meluangkan waktu kita, meluangkan tenaga kita, meluangkan pikiran kita sebelum kita mungkin beraktivitas menuju aktivitas kita yang lain. Kita luangkan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran dalam rangka untuk membacanya, menyempurnakan pelafalannya, membaguskan bacaan Al-Qurannya agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua yang sudah memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya pagi hari ini? Ya, sehat semua insyaallah. Sehat ya, tidak kurang suatu hal apapun ya. Alhamdulillah, tadi malam kita habis live ya, juga live-nya nggak sendiri juga, tapi live-nya bareng sama Ustadz Muzammil. Masya Allah, banyak hal yang kita bisa tuai ya, ilmu-ilmu ya, motivasi-motivasi, nasihat-nasihat dari beliau yang semoga itu bisa menjadi bentuk kebaikan untuk kita dan bisa kita amalkan tentunya dalam keseharian kita ya. Dan kita bermohon sama Allah, ya Allah, semoga apa yang kita ikhtiarkan ya, Allah ridho ya, dan Allah terus tuntun kita untuk bisa istiqomah bareng sama Al-Quran. Oke. Ada yang kemarin ikut malam ya, belajar bareng sama Ustadz Muzammil, terkhusus dua orang tadi malam, Bunda Tria dan Bang Pak Yahuza ya, dapat kesempatan telaki langsung dan disimak oleh beliau. Oke. Kalau begitu teman-teman, tanpa berlama-lama sekarang kita beranjak lagi ke rutinan kita. Kita akan bedah tajwid seperti biasa, berhuruf, perharokat, perhukum tajwid, step by step, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kita mulai teman-temannya insyaallah ya. Kita mulai dari, kita baca dulu ta'awudz, kita baca basmalahnya. Nanti insyaallah kita masih berada di ayat keempat surah Al-Qadr. Kemarin kita belum tuntas, baru setengahnya yang baru kita bahas ya. Nanti setengahnya lagi kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kalau begitu kita mulai ya. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita baca dulu bareng-bareng teman-teman ya. Ayat ketiganya kita coba, ayat keempatnya kita coba baca bareng-bareng dulu ya. Kita izin sedikit. Kita mulai. Kita baca sebanyak 2 kali pengulangan ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sekali lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Oke, siap ya? Kita mulai ya. Bismillah. Kemarin pagi
ya, kita baru bahas sampai ke waruhu. Maka kita mulai dari huruf berikutnya, teman-teman sekalian ya. Siap. Siap ya, insya Allah ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Oke, kita mulai teman-teman. Sekarang dari huruf berikutnya ya. Nah, sekarang kita beranjak ke huruf berikutnya. Sebentar ya. Oke, sip teman-teman. Huruf yang berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, kita mulai dengan huruf yang saya coba blok dengan warna hijau. Apa itu? Yang ini ya. Ada yang tahu kira-kira ini huruf apa namanya teman-teman? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf fa. Namanya adalah huruf fa. Oke. Nah, jadi huruf fa ini dilafalkan ya, masih banyak di antara kita yang melafalkan tertukar. Tertukar dengan huruf apa? Tertukar dengan huruf P. Sepakat atau tidak teman-teman? Banyak yang melafalkan yang harusnya kita baca fa, fi, fu, tapi malah kita baca pa, pi, pu. Nah, kalau ini terjadi, maka ini suatu ketidaksempurnaan tentu. Ya. Nah, maka bagaimana caranya agar huruf fa ini tidak tertukar dengan huruf P? Bagaimana caranya? Caranya adalah melafalkan huruf fa sesuai dengan kaidahnya. Di mana? Kita ingatkan setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, ya. Nih, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing teman-teman. Ya, nggak asal ya. Jadi ada titik keluarnya. Oke, nah huruf fa itu makhrajnya dari mana? Nah, huruf fa itu dilafalkan makhrajnya dari batunus syafah. Jadi batunus syafah itu apa? Batunus syafah itu artinya perut bibir bawah. Ya, jadi nanti perut bibir bawah kita itu disentuhkan menghampiri ujung gigi seri atas kita. Aduh bang, perut bibir bawah tuh yang mana? Saya belum kebayang. Oke, kita lihat gambar ya. Nih, jadi huruf fa itu nanti si perut bibir bawah tuh bagian area yang berwarna ungu teman-teman. Jadi bibir bawah bagian dalam area yang basahnya. Nah, itu huruf fa dilafalkan dari situ. Ya. Nah, lalu nanti bibir bawah kita akan naik ke nempelin perut bibir bawah ke ujung gigi seri atas. Nah, ketika huruf fa dilafalkan tepat seperti ini, maka huruf fa akan mengalirkan nafas, teman-teman sekalian. Ya. Oke? Nah, contoh bagaimana pelafalannya seperti ini. Saya izin zoom ya. Perhatikan. Fa. Perhatikan bibir bawah kita, area yang dalam, yang basah, yang ini, nempel ke ujung gigi seri atas. Nah, nyamperin dia. Fa, fi, fu, af. Nah, gitu ya. Kalau saya izin perlihatkan lagi, saya izin agak angkat bagian bibir atas saya biar kelihatan persentuhannya. Lihat ya. Fa, fi, ya. Fa, fi, fu, af, af. Ya. Oke. Jadi ketika huruf fa tepat dilafalkan teman-teman, dari makhrajnya pasti sifatnya akan tertunaikan. Sifat itu karakteristik dari setiap huruf yang membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Gitu. Nah, ketika huruf fa bibir bawah bagian dalamnya disentuhkan tepat ke ujung gigi seri atas, dia pasti akan mengalir nafasnya bersamaan dengan mengalir suara. Fa, fi, fu. Sekarang pertanyaannya, kenapa huruf fa seringkali tertukar dengan huruf P, teman-teman sekalian? Nah, kalau huruf P, teman-teman tinggal lihat sendiri. Kalau huruf P bagian apa yang nempel? Pa, pi, pu. Tuh, kalau huruf P, ya, kira-kira bagian apa yang nempel? Pa, pi, pu, ap, ip, up. Bagian apa yang nempel teman-teman? Bagian bibir. Nah, kan beda. Kalau huruf fa kan bukan antara bibir atas bibir bawah. Kalau huruf P bibir atas bibir bawah. Nah, sehingga kalau huruf P karena yang nempelnya bibir atas dan bibir bawah, maka dia tidak akan mengalirkan nafas, mampet nafasnya. Paham? Jelas?
Nah gitu ya. Jadi itu yang membuat kenapa huruf fa seringkali tertukar dengan huruf p, karena kita tidak melafalkannya tepat dari tempat keluarnya. Semoga bisa difahami secara perlahan ya, bisa dipraktekkan secara perlahan dari rumah. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Sekarang fa-nya dibaca dengan vokal apa bang? Gitu ya. Bentar teman-teman, bentar ya. Oke, sekarang huruf fa-nya itu dibaca dengan vokal apa bang? Apakah dibaca dengan vokal tetap dengan vokal A, atau jadi vokal I, atau jadi vokal U? Nah itu bisa kita lihat dan bisa kita deteksi dari apa? Dari harokat. Harokat huruf fa-nya baris bawah nih, sret. Nah kita kenalan ya. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah macam ini namanya harokat apa? Saya tulis di atas ya, warna biru. Namanya adalah harokat kasroh. Nah gitu ya. Jadi kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh baris bawah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal I. Nah semua huruf ketika berharokat kasroh itu dibaca menjadi vokal I semuanya tanpa terkecuali ya, vokal I keluarnya. Tidak vokal yang lain. Ya. Nah maka huruf fa di sini kita baca menjadi fi, jadi nggak dibaca fa lagi. Nah gitu ya. Oke. Sekarang setiap harokat baik fathah, dhammah, kasroh ya itu ada kesempurnaannya, ada kesempurnaan harokatnya ya. Nah kesempurnaan harokat atau vokal I ini itu gimana caranya? Nah caranya dilafalkan dengan merendahkan rahang bawah dan mengangkat bagian tengah lidah ke arah atas. Fi. Jadi vokal I-nya itu jelas. Vokal I-nya itu tidak miring-miring ke vokal E. Fi. Nah, enggak gitu. Fi, tapi fi. Beda enggak bunyinya teman-teman antara fi dengan fi. Nah, ini banyak dikoreksi juga ketika kemarin saya talaqi. Ya, saya juga belajar terus teman-teman ya. Itu saya sempat dikoreksi juga tuh vokal I-nya ketika baca itu I jelaskan. Jadi jangan sampai gitu ya. Oke, jadi jelaskan vokal I-nya fi dengan mengangkat tengah lidah teman-teman ke arah langit-langit, diangkat bukan disentuhkan ya, cukup diangkat aja dan rendahkan rahang bawah. Fi gitu ya. Jadi jangan miring-miring nanggung vokal fi gitu ya. Oke. Lanjut, jadi setiap harokat itu ada kesempurnaannya ya. Nama istilahnya itmamul harokat ya. Lanjut lagi, kalau kita mendapati ada huruf apapun yang berharokat kasroh, kita udah tahu dia dibaca dengan bunyi vokal I. Sekarang kadar panjang fi-nya berapa harokat? Nah sekarang kita lihat, ternyata setelahnya itu ada huruf ya dalam kondisi sukun atau mati. Ketika kita mendapati ada huruf berharokat kasroh lalu bertegur sapa dengan ya sukun, maka huruf yang berharokat kasroh tersebut dia harus dibaca dengan kadar panjang yang lebih panjang. Nggak cuma satu harokat, tapi harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Saya izin tulis di sampingnya ya. Oke, teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i. Teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli. Teman-teman tahu nggak? Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan seringkali kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan teman-teman tahu dasar keadaan mad tabi'i yang dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa aja? Yang pertama adalah yang terdapat dalam contoh ayat. Apabila ada kasroh, ya huruf berharokat kasroh ketemu sama huruf ya sukun, ini mad tabi'i. Yang kedua apa? Setelahnya itu langsung ada fathah tuh ketemu sama alif. Ini juga mad tabi'i. Yang ketiga di sampingnya tadi pembahasan kemarin. Nih, ada dhammah ketemu wawu sukun. Tuh. Ini padahal deketan ya, tapi mad tabi'inya sudah ada 3. Ya, ruhu fiha. Tuh gitu. Nah, ini makanya menunjukkan teman-teman pastikan teman-teman tahu keadaan mad tabi'i dasarnya seperti apa, dan pastikan 2 harokatnya jangan kepanjangan, jangan kependekan. Kenapa? Kalau mad tabi'i teman-teman 2 harokatnya nggak pas di 2 harokat, bacaan teman-teman jadi kurang tertib pasti. Panjang pendeknya lari dia kesana kemari. Nah, gitu ya. Jadi pastikan ya, dhammah ketemu wawu sukun kadarnya 2 harokat. Kasroh ketemu ya sukun kadarnya 2 harokat.
fathah ketemu alif, kadarnya 2 harokat. Paham sampai sini? Paham dulu nggak teman-teman? Kalau paham, kita langsung ke prakteknya. Mempraktekkan bagaimana kadar 2 harokat ini biar kita bisa pastikan dia 2 harokat. Paham ya? Oke, sekarang 2 harokat itu segimana? 2 harokat itu sama dengan kadar 2 kali pelafalan huruf tersebut. Contoh, ru di sini, maaf kita yang tadi dulu ya, fi di sini dibaca 2 harokat, berarti seperti kadar melafalkan huruf fa sebanyak 2 kali pelafalan. Contohnya gimana? Nih, maaf ya kalau jelek tulisan saya ya. Fi ha, berarti gitu. Ha juga kan 2 harokat, berarti seperti melafalkan ha sebanyak 2 kali pelafalan. Kadarnya ya. Fi ha, berarti fiha. Faham? Begitupun yang 4 harokat. Oh, berarti kalau misalnya dia dibaca dengan kadar panjang 4 harokat, berarti seperti kadar melafalkan huruf itu sebanyak 4 kali kadarnya. Paham ya? Nah, berarti kalau kita baca dari ru nih ya. Ruhu fiha ha. Ruhu fiha. Nah, gitu. Paham ya? Pelan-pelan aja teman-teman, sedikit-sedikit dinikmati. Kalau teman-teman merasa ada kebaikan, jangan lupa dibantu share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, diklik tanda panahnya, nanti muncul posting ulang, diklik di posting ulangnya biar terposting ulang di HP teman-teman, di beranda akun teman-teman, di akun TikTok teman-teman. Yang sudah boleh bantu tap-tap layarnya ya. Lanjut. Waruhu fiha. Nah, gitu ya. Oke, itu cara mengenal mad tabi'i dan mempraktekannya. Sekarang masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, perhatikan baik-baik. Huruf ini yang seperti simpul angka 8, huruf apa namanya? Bentuk dasarnya begini. Nih, bentuk dasarnya begini, bentuk tunggalnya begini. Ini namanya adalah huruf H. Betul ya, namanya adalah huruf H. Kalau saya sering sebut dengan H besar ya. Teman-teman boleh sebut H saja boleh ya. Kalau saya sering sebut dengan H besar. Nah, teman-teman, saya pengen nanya, teman-teman, H ini atau H besar ini ya, siapa di antara teman-teman yang pernah belajar atau yang pernah menganggap atau masih menganggap huruf H besar ini dilafalkan ada hubungannya dengan dada? Boleh komen angka 3 ya. Nah, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap H besar itu ada hubungannya dengan dada? Boleh komen angka 3. Baik teman-teman yang pernah menganggap atau yang masih menganggap H besar itu tumpuannya di dada. Kalau ada teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, H besar itu bukan dilafalkan dari dada ya. Saya izin coret dulu, seret ya. Kenapa? Karena memang dalam kaidah gak ada tempat keluar dari dada. Gitu. Jadi H besar ini dilafalkan seharusnya dari mana? Yuk kita pelajari pakai buku saya, boleh? Pakai buku saya ya, pakai buku namanya Metode Seru Hijaiyah. Kita akan coba berta'arufan sama huruf H besar. Oke, mana ya? Sebentar. Nah, ini H besar. Tuh. Jadi, ternyata makhraj atau tempat keluar dari huruf H besar, teman-teman nanti bisa cek dan bisa lihat, ternyata bukan dari dada. Tapi dia dilafalkan dalam istilah tajwid nih, namanya adalah aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya apa? Tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Ya, dia memiliki sifat mengalir nafas dengan karakteristik biasa si nafasnya. Jadi nggak sampai berbisik. Gimana Bang? Maksudnya pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah itu seperti apa? Seperti ini. Ya. Dalam membaca Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan yang bagian terluar yang paling atas di sini, yang tengah juga ada. Nah, H besar itu bersamaan dengan huruf hamzah a i u itu dilafalkan dari tenggorokan yang paling bawah. Ya, di sini kita tandai dengan titik berwarna putih. Nah, di sini tempat keluar huruf H besar. Ya, tepatnya pada bagian organ pita suara. Oke. Nah, ketika H besar dilafalkan, dia akan mengalirkan nafas. Nah, makanya di sini ada sifat-sifat dari huruf H besar. Yang pertama dan kedua yang akan kita highlight, yaitu yang pertama nama sifatnya adalah hams. Hams ini artinya mengalir nafas. Ya, jadi ketika melafalkan H besar, keluar nafasnya. Yang kedua, dia punya sifat rokhawah. Rokhawah itu mengalir suaranya. Jadi bukan cuma mengalir nafas,
gitu aja, capek nanti nafasnya, tapi dialirkan dengan suaranya. Nah, dengan suaranya juga. Jadi si nafasnya nggak akan terlalu capek, ngalir nafas, tapi juga dialiri suaranya. Paham ya? Nah, maka teman-teman, hak besar itu ternyata bukan dilafalkan dari dada. Nggak perlu ditekan seperti itu, cukup dari pangkal tenggorokan paling bawah. Ha, hi, hu, udah. Ya, jadi nggak pakai dada. Ya, kalau pakai dada, nafas kita akan seringkali boros, capek nafasnya nanti. Ya, bukunya udah terbit belum ya? Bukunya belum terbit. Jelas sampai sini teman-teman? Nah, sekarang teman-teman, H besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Ya, maka pastikan ketika melafalkan H besar bukan lagi dari dada ya, tapi dari tenggorokan bagian paling pangkal atau paling bawah. Selanjutnya, H besar di sini pastikan nafasnya mengalir, suaranya mengalir. Fiha, fiha, gitu ya. Nah sekarang H besarnya dia berharokat baris atas. Berarti H besarnya dibaca tetap dengan vokal A ya, karena dia berharokat baris atas. Baris atas tadi namanya harokat apa? Belum kita bahas, kita tulis dulu. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya harokat apa teman-teman? Namanya adalah harokat fathah. Oke, kita kenalan pelan-pelan. Kalau ada huruf yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal apa? Dia mesti dibaca dengan bunyi vokal A. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Nah, begini ya. Oke, berarti si H besarnya tetap dibaca dengan vokal A dong bang. Betul banget. Dia nggak dibaca menjadi hi, ataupun dia tidak dibaca menjadi hu. Nggak ya. Tetap dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas dan dia tetap keluar dengan bunyi vokal A, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis pelafalannya. Nah, jangan sampai terkecoh ya. Oh, karena dia H besar, dia besar berarti dilafalkan tebal. Nggak ya? H besar tetap dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Ya, karena huruf H besar bukan huruf tebal. Kenapa? Buktinya ketika dia berharokat fathah, bunyi vokalnya vokal A. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, bunyi vokalnya akan terdengar menjadi bunyi vokal O, seperti O. Contohnya apa? Banyak. Misalnya kita contohkan so, apalagi bo, apalagi to. Nah, itu kan huruf-huruf tebal tuh. Ketika fathah emang kedengarannya vokal A. Enggak ya? Kedengarannya seperti vokal O, walaupun bukan vokal O yang kita monyongkan. So, to, tidak ya. So, bo, gitu. Terdengar seperti vokal O. Tapi apakah hamzah ketika berharokat baris atas terdengar ho? Tidak ya, tapi ha. Nah, jadi sekali lagi kalau dia vokalnya A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Oke. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memastikan vokal A kita itu tipis? Nah, gitu ya. Bagaimana agar kita memastikan vokal A kita itu dilafalkan dengan kadar tipis yang dimaksud? Caranya sering kami analogikan dengan cara apa? BMSS. Apa itu BMSS? BM itu artinya buka mulut. Ya. SS itu artinya sedikit senyum. Jadi buka mulutnya sedikit senyum. Nah, ketika kita praktekkan, jadi dia nggak dibaca ha, tapi ha. Lagi ha, tidak, tapi ha. Faham? Begitupun apabila fathah ini, vokal A ini terjadi pada huruf yang lain. Ya. O, tidak tapi A. Bo, tidak tapi ba. So, tidak tapi sa. Paham sampai sini teman-teman? Konsep awalnya, pembahasan kesempurnaan harokat ini harus kita perhatikan juga teman-teman, agar bacaan kita lebih tartil. Kesempurnaan dalam melafalkan A, I, U itu penting. Teman-teman akan bisa membedakan bacaan yang dibaca seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda enggak?
Nah, itu pentingnya itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Jadi di sini kesempurnaan fathahnya karena dia tipis vokal A ya, maka buka mulut sedikit senyum. Fiha. Kalau tadi kasroh harus dijelaskan vokal I-nya ya, fi. Sekarang ha jangan fiha, tapi fiha ha ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Yang mulai paham boleh komen angka boleh komen FHM. Yang mulai paham boleh komen FHM ya. Silakan. Yang paham boleh komen FHM, silahkan ya, Masya Allah, sambil tinggalkan jejak di kolom komentar FHM. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian, insya Allah ya. Lanjutkan lagi ya. Fiha ha ya, jelaskan vokal A-nya, tipiskan pelafalannya ya. Fiha. Nah sekarang ha-nya dibaca berapa harokat sudah kita bahas tadi ya. Karena fathahnya di sini bertegur sapa dengan si alif ya, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat ya, sama seperti tadi kasroh ketemu ya sukun. Nama hukum tajwidnya matobi'i, maka cukup kita lafalkan dengan 2 kali, kadar 2 kali pelafalan ha-nya. Ha ha, fi ha ha, berarti fi ha ya. Atau teman-teman boleh ilustrasikan dengan 2 kali ayun ya, fiha, boleh juga. Jelas sampai sini? Insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi runut ya. Huruf-hurufnya jangan diloncat. Ya, kalau belajar huruf itu jangan diloncat. Dipelajari satu-satu biar teman-teman bisa memfasihkan bacaan dari huruf. Dari mulai huruf. Ya, karena satuan terkecil sekali lagi dari hukum tajwid itu huruf. Belum dulu ke ikhfa, belum dulu ke idgham, belum dulu ke mad, belum dulu ke idhar, belum dulu ke sana. Ya, huruf. Perhatikan, oke? Selanjutnya, huruf berikutnya, bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik 1 di bawahnya. Teman-teman, ada yang tahu kira-kira ini huruf apa? Ketika dia belum punya harokat, memang nama aslinya sudah kita sebut dengan dengan huruf ba namanya. Ya, oke, kenalan sama huruf ba. Bagaimana cara melafalkan huruf ba, teman-teman? Gampang ya kalau huruf ba ya. Kenapa? Karena ba itu dilafalkan seperti persis huruf B. Ya, kalau huruf B kan di abjad alfabet juga ada ya. Ya udah, teman-teman tinggal lafalkan huruf ba sebagaimana teman-teman melafalkan huruf B, yaitu sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Babibu, babibu. Jangan sampai, hati-hati juga, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contoh babibu, enggak gitu juga ya. Bibirnya nempel tapi enggak sampai dilipat. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian, insyaallah. Lanjut ya. Nah, jadi huruf ba-nya dilafalkan begitu secara makhraj, secara tempat keluar. Sekarang bunyinya, apakah bunyinya dia tetap dibaca dengan vokal A? Teman-teman, jawabannya tidak. Huruf ba di sini dia berharokatnya sama. Cek, harokatnya harokat baris bawah. Sama kayak tadi huruf fa. Maka ba-nya dibaca dengan bunyi vokal I, ya. Nah, kalau udah ingat vokal I, ya, ingat ya, vokal I-nya jelas. Vokal I-nya jangan sampai miring-miring ke vokal E. B, tapi bi. Nah gitu, jelaskan vokal I-nya. Caranya gimana bang? Sebentar ya, ini saya pindahkan dulu ininya. Sebentar ya. Bentar. Oke, sebentar. Oke. Bentar ya. Oke. Nih, teman-teman perhatikan. Kalau pengen sempurna harokat kasroh atau bunyi vokal I, itu diangkat bagian tengah lidah teman-teman ke atas ketika momentum vokal I teman-teman lafalkan. Lalu rendahkan rahang bawah. Bi, I. Lagi bi. Jangan bi. Kalau kedengaran vokal I-nya masih belum jelas, ya, itu tandanya tengah lidah teman-teman belum naik atau kurang naik. Ya. Jadi banyak orang contoh melafalkan seperti ini. Misalnya pada kalimat ta'awudz. A'udzu billah bil. Nah, ini kan bil tuh bukan I, tapi harusnya a'udzu billah.
Nah, ini banyak terabaikan. Nah, diperhatikan ya bagian-bagian kecilnya, perhatikan. B, B, B. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Selanjutnya sudah B-nya satu harokat karena kasrohnya nggak ketemu sama huruf ya sukun. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman. Kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, kira-kira ini huruf apa teman-teman? Ya, nih ini huruf apa? Coba boleh di komen di kolom komentar. Huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf. Oke, ini banyak, ada dua kubu nih. Jawabannya ada dua kubu nih. Ada yang bilang ini alif. Oke, kita tulis dulu aja. Ada yang bilang ini hamzah. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Mohon maaf, teman-teman yang jawab hamzah, teman-teman betul. Ya, yang jawab alif, teman-teman tetot. Ya, masya Allah. Nih, ya, kenapa bang? Ini kan alif bang. Nih, tangkai kayak tangkai angka 1. Ya, tapi alif itu mohon maaf teman-teman, dia tidak mungkin punya harokat alif itu. Kalau teman-teman mendapati ada huruf alif, tapi dia ada harokatnya, berarti dia bukan alif. Namanya apa? Namanya hamzah. Oh, berarti bang selama ini huruf yang kita baca a, i, u itu namanya bukan alif. Bukan. Hamzah fathah, a, hamzah kasroh, i, hamzah dhammah, u. Alif fathah nggak ada. Jadi kalau alif fathah sebenarnya bukan alif, berarti hamzah. Karena alif itu tidak berharokat. Nih contohnya misalnya, mana yang disebut dengan mana yang alif? Nih yang tadi nih. Alif tuh yang ini nih. Nih, lihat ya. Lihat baik-baik ya. Ini saya tandai dengan warna kuning. Tuh. Alif itu di atas dan di bawahnya polos. Dia tidak bisa memiliki harokat. Gitu, baik fathah, baik dhammah, baik kasroh. Bukan hanya itu. Selain itu, selain dia polos di atas dan di bawahnya, alif itu juga harus selalu didahului oleh huruf apapun yang berharokat fathah sebelum alif. Nah, gini, ini baru alif. Karena fungsinya di awal sudah kita bilang. Ini untuk memperpanjang bacaan alif itu kalau sebelumnya fathah. Namanya huruf mad. Alif itu makanya disebut, ini tadi hukum tajwidnya apa? Mad tabi'i. Gitu. Paham? Jelas ya? Oke, jadi itu alif. Kalau misalnya yang ini, berarti ini apa? Nah, ini bukan alif karena dia punya harokat. Kelihatan bedanya? Nah, gitu ya. Jadi saya izin dampingi teman-teman pelan-pelan seperti ini. Ya. Oke, maka jangan bilang ini alif tapi hamzah ya. Oke, kita hapus. Jadi huruf yang selama ini kita baca a, i, u itu namanya hamzah. Hamzahnya dibaca dengan vokal i juga berarti ya. Nah, karena harokatnya baris bawah. Jadi jelaskan vokal i-nya. B-i. Jangan B-i. Nah, hati-hati nih. Ini suka nggak sadar. Sama kayak pokoknya setiap huruf hijaiyah apapun tanpa adanya pengecualian, ketika melafalkan huruf berharokat baris bawah, jelaskan vokal i-nya. B-i. 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 Ya. Oke. Sip. B-i. Nah, gitu ya. Jadi jangan B-i. Gitu. Sip. Yang sudah mulai paham? Ada? Boleh komen ada. Yang sudah mulai paham, ternyata saya baru tahu bang, mulai paham atas izin Allah, boleh komen ada. ADA. Ya. Sip. Kita lanjutkan kembali. Ada. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Baik. Lanjutin lagi ya. Jadi saya izin dampingi teman-teman pelan-pelan kayak begini. Teman-teman, selanjutnya. Di sini kita mendapati ada huruf apa teman-teman? Ini namanya huruf dzal. Ketika dia belum punya harokat, namanya huruf dzal. Tulis ya, biar kenal. Oke, tak kenal maka ta'aruf ya. Ta'arufan sama huruf dzal. Ini namanya dzal. Dzalnya, bagaimana cara melafalkan dzal? Sebelum kita masuk ke cara baca, ke bunyi vokal harokat bla bla blanya, kenalan dulu sama huruf hakikat huruf dzalnya. Teman-teman, ketika kita melafalkan huruf dzal, ya, itu jangan sampai tertukar dengan huruf yang lain. Ya, oke deh, kita lihat dulu harokatnya ya. Dzalnya ternyata dia bukan berharokat bang, tapi dia dalam kondisi sukun, atau dalam istilah tajwidnya sukun atau sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Oke, dzal sukun. Apa yang harus diperhatikan? Lihat di buku saya. Kalau tadi kita sempat bahas H besar, sekarang kita akan coba cek keadaan huruf dzal dalam kondisi sukun. Apa yang harus kita perhatikan? Emang ada penjelasannya, ada di buku saya nih. Ya,
Zal bersukun. Bahkan ada 4 pembahasan lumayan banyak tuh. Kesalahannya mau dibahas nggak? Zal sukun mau kita bahas nggak teman-teman? Kalau mau, saya temenin. Boleh komen MW. Kalau mau kita bahas, boleh komen MW. MW saja, MW saja. MW ya, biar terdeteksi oleh sistem TikToknya ya. Oke, sip. Siap ya, berlama-lama di zal sukun nggak apa-apa, bahasanya pelan-pelan ya. Oke, zal bersukun, perhatikan. Ketika zal sukun atau ketika zal dalam kondisi mati, kesalahan yang sering kali terjadi, yang poin pertama ini poin 1 ya, ini paling penting teman-teman perhatikan. Sering kali dia tertukar dengan 2 huruf. Apa? Tertukar dengan huruf zai dan huruf sa. Betul atau tidak? Terkadang kita bacanya biizni atau biizni. Harusnya biizni. Sepakat nggak? Jadi poin 1 ini kesalahannya besar ya. Kenapa bang kesalahannya besar poin 1 ini? Karena dia udah tertukar hurufnya. Tertukar. Zai jadi zal, jadi zai. Zal jadi sa. Oh berarti gimana dong bang caranya biar nggak ketukar? Nggak ada cara lain selain betul-betul ta'arufan dengan huruf hijaiyah, bukan hanya mengenal bentuk, tapi mengenal bunyi. Bunyi huruf zal gimana? Nah, pelajari dari makhraj. Kembali lagi ke makhraj. Makhraj itu apa bang? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf zal ketika dia dilafalkan? Zal dalam istilah tajwid dilafalkan dari yang namanya toroful lisan. Torof artinya ujung, al-lisan artinya lidah. Berarti toroful lisan artinya adalah ujung lidah. Gitu ya. Terus diapain bang ujung lidahnya? Ujung lidahnya kita sentuhkan ke ujung gigi seri atas. Apa? Ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi seri atas kita secara tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Ya, secara tipis-tipis dan tidak perlu ditekan kuat-kuat. Bang, gimana bang? Nggak kebayang. Oke, gini nih, ya. Lihat titik berwarna hitam di sini. Kelihatan teman-teman sekalian? Nah, ini makhraj huruf zal. Persentuhan yang tadi kita maksud dari segi istilah dan tekstualnya tadi, ini ilustrasinya. Ya. Kalau pengen lebih jelas lagi, saya izin bantu. Ya, saya izin bantu boleh. Kita jadi dokter bedah mulut dulu. Ya, nih saya sengaja mempersiapkan ini. Ya, mencari inovasi-inovasi dalam belajar. Biar apa? Bukan biar teman-teman paham. Biar kita maksimal dalam berikhtiar. Nih, huruf dal itu lihat ya. Ujung lidah kita yang ini. Oke, disentuhkan kemana? Disentuhkan ke, nah ini kan gigi seri atas nih. Nah, ujungnya. Tapi nempelnya tadi apa? Tipis-tipis aja. Nah, bang, kalau yang ompong, gimana caranya? Beli gigi palsu. Ya enggak lah teman-teman. Lafalkan sesuai kemampuan. Oma, opa, kakek nenek, ayahanda ibunda yang gigi seri atasnya sudah beristirahat, ya, jangan dibangunin, nggak apa-apa, ya. Lafalkan sesuai kemampuan. Nanti bunyinya beda, nggak apa-apa. Karena kan itu ada rukhsah, ada kemudahan, ada keringanan, ya. Nggak harus sampai beli gigi palsu, nggak. Lafalkan sesuai kemampuan. Oke, sip. Nah jadi ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi seri atas dan dilafalkannya tipis-tipis. Gini ya, saya contohin ya. Ikutin dari rumah. Perhatikan. Za, oke? Za. Teman-teman, tadi kenapa saya meng-highlight secara tipis-tipis nempelnya dan nggak perlu ditekan kuat-kuat? Kenapa? Ada yang tahu? Alasannya karena gini. Huruf dal itu nanti dia punya sifat-sifatnya. Ya, setiap huruf hijaiyah itu punya sifat-sifat hurufnya. Salah satu sifat dari huruf zal, ya, di poin kedua, lihat nama sifatnya apa? Rokhawah. Rokhawah itu apa? Rokhawah itu artinya mengalir suara. Nah, kenapa tadi saya bilang ujung lidahnya cukup disentuhkan tipis-tipis? Karena kalau ditekan kuat-kuat atau bahkan sampai digigit, itu bisa hilang suaranya. Da, di, du, ad, id, ud. Tapi tuh dia jadi ketika ujung lidahnya nempel, kenapa suaranya ngalir? Karena dia bukan nempelnya, bukan ditekan kuat-kuat, apalagi digigit. Cukup disentuhkan nipis aja, tipis-tipis aja.
Alirkan suaranya ketika nempel. Adza, id, ud, adza. Jadi bukan ad, id, ud, adda. Paham sampai sini insyaallah? Ya. Oke, pelan-pelan ya. Nah, jadi konsep belajar di live kita tuh begini. Pelan-pelan. Oke, mau nggak kita latih dulu? Mau nggak kita latih huruf zalnya? Ya, biar terhindar dari poin 1 tadi, tertukar dengan zal dengan tertukar dengan huruf tha dan zai. Oke? Kita latih. Nih, cukup 2 kolom aja. Yang pertama, kita coba latih, pastikan zalnya mengalir suaranya. Az, id, ud. Jadi jangan sampai ad, id, ud, az, id, ud. Lagi, poin kolom kedua, azma, ilma, ulma. Nah, jadi nya mengalir suaranya. Baik, jelas paham sampai sini teman-teman? Poin 1, kesalahan zal sukun. Poin 1 jelas insyaallah. Tidak, jangan sampai tertukar dengan huruf zai dan huruf tha. Yang sudah jelas boleh komen JLS, coba singkat aja JLS. Yang sudah mulai jelas boleh komen JLS, silahkan. Di sini kita dampingi teman-teman secara perlahan-lahan. Tenang aja, teman-teman gak perlu takut ketinggalan, teman-teman gak perlu takut susah. Kita dampingi berulang-ulang. Tujuannya biar apa? Biar teman-teman bisa mengulang. Oke, baik. Sekarang teman-teman, maka sekarang kita masuk ke kesalahan yang kedua. Ketika huruf zal dalam kondisi mati atau sukun, yang kedua memantulkan suara huruf zal ketika sukun. Nah, ini pun jangan. Contohnya gimana? Contohnya begini, misalnya kita ambil dari contoh yang ini ya. Nah, ini aja deh. Ada 2 nih, ya. Yang ini belum kita highlight, maaf ya. Nah, zal sukun di sini ada 2, jangan sampai zal sukunnya memantul. Wa idz akhadna, wa idz akhadna, wa idz akhadna. Nah, itu zal nggak boleh ada z-nya. Ada nggak teman-teman yang suka melafalkan zal sukun mantul? Jadi ada bunyi e di ujungnya. Adzkurkum wa idz akhadna. Nah, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh memantul, nggak boleh. Contoh misalnya satu lagi nih, pas sama nih ayatnya. Surah Al-Qadr ayat keempat. Jangan sampai dibaca biizni, enggak, tapi biizni. Jadi suaranya bukan dipantulkan, tapi suaranya dialirkan. Biizni, bukan biizni, gitu. Jelas? Bang, kenapa sih huruf zal nggak boleh sampai memantul seperti itu? Apa alasannya? Karena kalau kita lihat sifat-sifat kembali, ya, kembali. Kalau kita lihat sifat-sifat dari huruf zal itu di antara 5 sifatnya nggak punya sifat yang namanya qalqalah. Kita lihat dari atas ya. Jahr, rokhawah, istifal, infitah, ismat. Ada nggak sifat qalqalah? Nggak ada ya. Nah, makanya huruf zal nggak boleh ada pantulan. Karena yang punya sifat qalqalah cuma ada 5 huruf teman-teman. Ba, jim, dal, to, qof. Baju di toko, ab, aje, ade, aku. Zal, az. Nah, nggak boleh. Ya. Oke, itu ya. Jadi, poin kedua sudah paham belum? Yang poin kedua teman-teman sudah paham, jangan sampai memantulkan suara, tapi mengalirkan suara. Ya. Kalau sudah paham, ya, kita akan coba pelajari. Kita akan coba pelajari. Kita akan coba quiz, ya, quiz. Di dalam Quran surah Fatir ayat ke-16, mana huruf zal sukun yang tepat? Saya akan kasih 2 opsi jawaban. Nanti teman-teman tinggal pilih saja yang satu atau yang kedua. Siap. Konsentrasi. Yang satu, yudhibkum. Yang kedua, yudhibkum. Yang betul yang satu atau yang kedua. Fokus di huruf zalnya. Ya, oke. Yang satu tadi yudhibkum, yang kedua yudhibkum. Kita lihat jawaban terbanyak teman-teman. Yang terbanyak dikirim di sini, lihat di layar HP teman-teman, berapa jawabannya, 1 atau 2?
Terbanyak dikirim 2, berarti dominan teman-teman jawab yang opsi kedua. Maka yang tepat yang mana? Yang kedua. Barakallahu fikum. Kenapa yang satu salah? Karena yang satu memantul. Yudh. Enggak, tapi yudhib. Harusnya yang kedua. Yang satu terlalu memantul. Faham sampai sini? Ya. Contoh satu lagi, boleh. Contoh misalnya satu lagi kita ambil nah ini aja ya. Quran surah Shad ayat ke-48. Kira-kira mana yang lebih tepat? Yang satu atau yang dua? Yang satu. Perhatiin ya, yang satu. Wadhkur. Yang kedua, wadhkur. Kira-kira mana yang lebih tepat? Tenang aja, pelan-pelan. Kalau salah, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Yang satu atau yang kedua, teman-teman sekalian? Waduh, Masya Allah. Coba kita lihat. Yang terbanyak dikirim, coba teman-teman lihat. Ya, berapa tuh? 1 ya. Masya Allah. Maka, jawaban yang lebih tepat adalah betul. Yang ke-1. Kenapa yang kedua salah? Karena yang kedua, zal sukunnya ada bunyi tambahan berupa wadh. Jadinya mantul. Wadhkur. Tidak ya? Oke. Sip. Nah, ya. Ini kita baru bahas 2 kesalahan. Masih di huruf zal sukun. Teman-teman nggak apa-apa belajar di live ini mah gini. Kita nggak bisa cepet-cepet. Kita nggak bisa asal banyak. Kita nggak bisa asal lancar. Ya. Tapi kita tunaikan hak mustahak. Hak-hak dari hurufnya. Baik dia dalam kondisi berharokat. Baik dia dalam kondisi sukun. Baik dia dalam kondisi bertasydid. Ya. Oke. Cara baca rohnya Kak nanti ya. Kan kita masih bahas huruf zal. Jangan loncat-loncat. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin 3. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan zal bersukun. Poin ketiga apa? Suara dari huruf zal bersukun itu terputus. Nah, kalau tadi memantul, sekarang terputus. Maksudnya gimana Bang? Contoh ya, kita contohkan ya. Misalnya ini ya. Ini ke bagian kalimat yang strukturnya agak sulit kita baca. Nih, perhatikan ya, jangan sampai zal sukunnya terputus begini. Jid'in nakhlati. Jid'in nakhlati. Nah, jangan sampai nya itu putus. Jid'i. Nah, tapi nya ini, zal sukunnya ini harus mengalir suaranya. Jid'i. Jangan sampai jid'i. Faham? Antara dengan ai nggak boleh ada jeda hening, ada jarak di antara mereka, gitu. Tapi bunyi itu terus ngalir. Jid'i, jangan sampai jid'i. Oke. Contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi misalnya kita contohkan di Quran surah An-Nahl ayat ke-98. Perhatikan zal sukunnya. Jangan sampai terputus suaranya. Contoh yang salah. Fasta'idz billahi. Fasta'idz billahi. Yang lebih tepat insyaallah fasta'idz billahi. Fasta'idz billahi. Bisa dibedakan teman-teman sekalian insyaallah. Pelan-pelan saya dampingi. Pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Mudah insyaallah. Ya. Bisa ya? Oke, sekarang ya, kalau teman-teman sudah bisa membedakan mana yang terputus dan tidak, kita kuis lagi. 1 pertanyaan aja. 2 jawaban, pilih salah satu. Siap. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita pindah ke Quran surah Shad ayat ke-22. Mana zal sukun yang lebih tepat? Yang satu, iddakhalu. Yang kedua, iddakhalu. Kira-kira yang lebih oke, yang lebih mantap insyaallah yang mana? Yang satu atau yang kedua? Teman-teman boleh komen di kolom komentar dan kita lihat jawaban terbanyak berapa. Allahu Akbar. Ya, kita lihat di sini terbanyak dikirim berapa? 1 atau 2 teman-teman? 1 ya. Masya Allah. Dan apakah betul yang satu yang lebih tepat? Barakallahu fikum.
yang satu itu yang lebih tepat. Kenapa kedua salah? Kenapa yang kedua kurang tepat? Karena yang kedua ada bunyi tambahan berupa e pada huruf dzal, sehingga suara huruf dzalnya seperti suara huruf dzalnya terputus ya. Terputus, mohon maaf. Sehingga terputus suaranya. Iddakhalu. Jadi jangan sampai ada sifat memutus suara dari huruf dzal. Ya. Paham ya? Paham ya? Jadi tertahan suara yang tidak boleh. Kenapa nggak boleh, Bang? Nih, alasannya kita cek dulu. Kan harus ada alasan. Karena huruf dzal punya sifat. Apa sifatnya, Bang? Iya, nih lihatnya huruf dzal. Lihat poin kedua. Lihat poin kedua. Huruf dzal itu punya sifat namanya rokhawah. Jadi suaranya mengalir, bukan terputus, bukan tertahan suara. Kalau tertahan suara, nama sifatnya bukan rokhawah, teman-teman. Tapi nama sifatnya adalah syiddah. Nah, ini kan rokhawah. Rokhawah itu mengalir suara. Paham sampai sini insyaallah? Jelas ya? Oke. Sekarang kita coba lihat, cek satu lagi. Nih, poin keempat masih mau kita bahas nggak poin keempatnya nih? Mau ya? Nih, dzal bersukun di poin keempat, kesalahan yang sering kali terjadi, tidak sempurnanya kadar tipis dari huruf dzal apabila ketika didahului oleh huruf berharokat dhammah atau vokal U. Contohnya gimana, Bang? Gini. Kita pastikan dulu teman-teman ya. Teman-teman pastikan dulu huruf dzal itu dia termasuk ke dalam huruf yang tarqiq. Tarqiq itu artinya tipis. Karakternya tipis. Ya, dia dibaca dengan keadaan tipis atau suara yang ringan. Nah, ketika kita udah tahu huruf dzal itu huruf yang karakter pelafalannya tipis, maka perhatikan ketika teman-teman melafalkan huruf-huruf tipis, ya misalnya ini ya. Huruf-huruf tipis yang sebelumnya didahului oleh huruf berharokat dhammah. Nih, mana ya sebentar. Yang didahului oleh huruf berharokat dhammah di sini. Nah, ya. Maka pastikan huruf tipisnya tetap tipis. Jangan kebawa monyong vokal U-nya. Contoh. Wa khudh biyadika. Perhatikan dzal sukunnya. Wa khudh. Nah, ini masih monyong nih. Wa khudh. Khawatir bahkan bisa menjadi huruf dha kalau dia masih monyong. Kembalikan. Ya, senyumkan sedikit. Wa khudh. Ini saya zoom ya. Bukan dibaca wa khudh, bukan, tapi wa khudh. Sebagaimana kalau kita melafalkan surah Al-Fatihah ayat ke-6. Ada contoh kasusnya, tapi bukan huruf dzal, tapi huruf sin. Mustaqim. Enggak kita baca mustaqim. Enggak, tapi sama contoh kasusnya kayak huruf dzal ini. Ya, contoh misalnya kita ambil contoh yang lain. Misalnya ini ya, Quran surah Al-Mursalat ayat ke-6. Enggak kita baca gini. A'udzuran. Lihat dzalnya. A'udzuran, enggak, tapi a'udzuran. Bisa? Oke, jadi gitu ya. Jelas ya? Jadi jangan monyong mulut ketika dzal sukun tuh dia tipis. Bukan Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kesalahannya sudah kita bahas semua ya. Saya akan contohkan 3 jawaban aja. Tapi kalau sudah 3 opsi jawaban yang saya contohkan, berarti kita bukan masalah nyari yang pinter-pinteran, enggak. Bukan hanya mencari jawaban yang tepat, tapi belajar sabar. Coba kita lihat ya. Yang pinter itu sudah dengan sabarnya tidak? Dengan tertibnya atau tidak? Ya. Saya contohkan dulu 3 jawabannya, baru teman-teman jawab. Jangan sampai gini. Saya baru nyontohin 1, terus teman-teman, wah, yang 1 udah pasti tepat nih. Jawab 1, padahal saya belum beres. Baru nyontohin 1. Nah, berarti tandanya apa? Tidak tertib. Pinter, tapi tidak tertib. Paham? Ya? Ada kalanya kita harus sabar, ikuti aturan mainnya, ya. Siap. Oke. Mau nggak kuis? Atau nggak usah nih? Yang mau kuis boleh komen angka 1. Yang mau kuis, teman-teman boleh banget komen angka 1. Ya, pelan-pelan. Saya dampingi. Oke, siap ya? Sip.
Mana pelafalan huruf dzal yang tepat? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Ya. Kalau saya belum nuntasin semua contohnya, jangan jawab. Oke, siap. Oke, sudah? Komennya sudah? Ya, komennya sudah? Sip, fokus dulu. Jawaban satu. Biizni. Jawaban dua. Biizni. Jawaban ketiga. Biizni. Tuh. Ya, tadi gak apa-apa deh. Udah pada jawab. Tadi saya belum jawab yang tiga, udah pada jawab. Gak sabaran ya. Biizni. Oke, yang betul yang satu atau yang dua, yang tiga? Ya. Oke, sabar ya. Belajar sabar. Tahan, kalau udah tahu yang benar tahan. Oke, tapi nggak apa-apa, jawab silakan. Mana yang lebih tepat? Yang satu, yang dua, yang tiga? Yang satu, biizni. Yang kedua, biizni. Yang ketiga, biizni. Ya, kita lihat jawaban terbanyak apakah yang satu, yang dua, yang tiga. Tuh, yang tersematkan yang dua ya. 500 orang yang jawab, Masya Allah, tabarakallah. Sip. Yang paling tepat adalah jawaban yang kedua. Sekarang pertanyaannya, teman-teman komen di kolom komentar. Kenapa yang satu biizni salah? Kenapa yang satu ini salah? Biizni. Kenapa? Yang satu kenapa salah? Biizni. Kenapa? Biizni. Karena tertahan. Karena suara dzalnya tertahan, terputus. Biizni. Itu tidak sempurna dzalnya. Keren, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang yang ketiga kenapa salah? Biizni. Yang ketiga kenapa kurang tepat? Karena dia dilafalkan memantul. Nah, dzal tidak boleh memantul, kan nggak punya sifat qalqalah. Maka yang tepat adalah yang kedua. Tidak terputus, tidak memantul. Biizni. Barakallahu fikum. Ya. Lanjut lagi, ya. Tuh, ngebahas huruf dzal aja kita perlu waktu berapa menit tadi? 40 menit, operator. Captcha operator. Ya. Perlu waktu berapa menit? 40 menit, operator. Operatornya nih kemana nih? Captcha-nya nih hampir. Oke, itu ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi apa namanya? Pastikan suaranya tidak memantul dan pastikan suaranya tidak terputus. Itu aja ketika melafalkan huruf dzal. Ya. Oke. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Saya lanjutin ke huruf berikutnya ya. Oke, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf nun. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf nun. Oke, tulis ya. Jangan sampai ada yang bilang, Bang, ini namanya huruf na ya. Nah, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Ini namanya adalah huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun, teman-teman sekalian? Nih, huruf nun itu nggak perlu kita banyak bahas, bukan karena nggak penting, tapi karena memang semudah itu melafalkan huruf nun. Kenapa? Karena huruf nun ada persamaannya di abjad alfabet. Apa? Huruf N. Sebagaimana teman-teman bilang nasi, ya, nanas, santai, bintang, ya, cinta, nah, gitu ya. Itu huruf nun itu sama, ya. Oke, jadi nggak perlu kita bahas panjang lebar huruf nun, karena memang sudah familiar kita lafalkan. Nah, sekarang tinggal kita lihat huruf nunnya berharokat apa. Tinggal lihat harokatnya dengan cara apa ya? Kayak tadi, baris bawah, oh berarti vokal I. Ya udah, tinggal baca dengan vokal I. Mudah nggak baca Quran? Mudah teman-teman, karena sebenarnya dominan baca Quran itu di abjad alfabet udah ada. Tinggal penyempurnaannya aja. Biizni, jelaskan vokal I-nya, jangan sampai vokalnya E. Biizni, tapi biizni. Bagaimana cara menyempurnakan harokat baris bawah atau kasroh teman-teman? Dengan cara mengangkat bagian tengah lidah teman-teman ke arah langit-langit. Jadi
ketika momentum vokal I teman-teman lafalkan pada huruf apapun, tengah lidahnya diangkat. I, B, T. Jangan cuman kalau dia kurang naik tengah lidahnya jadinya begini. I, B, T. Ya. Sip, angkat tengah lidah dan rendahkan rahang bawah. I, B, T, I, B, T. Nah, ya. Gitu. Jelas sama teman-teman sekalian? Lanjut ya. Biizni, ya. Lanjut. Nah, huruf apa ini? Huruf apa ini? Yuk kita bahas yuk. Huruf apa ini teman-teman? Seru nggak nih huruf ini nih? Ini ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ro. Kita tulis ya. Nama aslinya adalah huruf ro. Bang, bagaimana bang atuh bang cara melafalkan huruf ro teh? Saya teh agak bingung. Mau kita pelajarin bareng-bareng insya Allah. Huruf ro itu teman-teman sekalian, dia dilafalkan dari mana makhrajnya, dari mana tempat keluarnya. Dia dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Dia dilafalkan dari bagian punggung lidah. Warro yudanihi lidhohrin adkholu. Jadi huruf ro itu dilafalkan dari bagian area ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Bang, bisa tolong contohin nggak? Tolong contohkan bisa nggak huruf ro itu punggung lidah tuh bagian yang mana? Oke, saya izin jadi dokter bedah mulut dulu boleh? Nah, kita izin jadi dokter bedah mulut dulu. Saya siapkan mulutnya. Mulut siapa ini? Ya, mulut siapa saja lah ya. Oke, nah huruf ro itu dilafalkan dari mana teman-teman sekalian? Nih, kita kenalan dulu. Yang disebut dengan ujung lidah tuh yang ini ya. Nah, ini namanya toroful lisan, torof ya, ujung lidah. Nah, ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, tapi dia dilafalkan dari bagian punggung lidah di sini nih. Nah, di sini nih ya. Nah, di sini nih. Oke, nah dan di sini. Ya, jadi si ujungnya mah nggak nempel. Karena nggak nempel nanti ilustrasi nampak depannya itu teman-teman seperti ini. Tuh, jadi si ujungnya tuh nggak nempel. Makanya ada celah yang nempelnya tuh punggung lidah. Ya, lalu prakteknya gimana? Prakteknya begini. Ro, arro, kelihatan nggak? Arro, jadi si arro, arro. Jadi si ujungnya tuh nggak nempel teman-teman. Yang nempelnya adalah bagian punggung lidah, sahabat-sahabatku sekalian. Ro, 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 ro. Nah, ini perlu waktu. Kenapa? Karena memang huruf ro, kalau huruf ro memang tidak sama sebagaimana kita melafalkan huruf R. Kalau R kan beda ya. Kalau ro ada tata aturannya yang ternyata nggak betul-betul persis dengan huruf R. Gitu, paham? Lanjut lagi ya. Jadi susah ya, kok aku nggak bisa? Jangan bilang nggak bisa. Saya tidak terima teman-teman bilang nggak bisa, kecuali belum bisa. Ya, belum bisa. Kecuali teman-teman ada keterbatasan yang lain nggak apa-apa. Ya, dilafalkan sesuai kemampuan. Tapi yang Allah kasih ya pelafalannya masih baik, ya bisa. Kalau belum bisa, ya nggak apa, belum bisa. Tapi latihan. Ya, gitu. Jelas sampai sini teman-teman? Nah, jadi huruf ro dilafalkan tepat dari bagian punggung lidah. Ya, bukan ujung lidahnya banget, tapi punggung lidahnya. Saya contohkan lagi. Ro, arro, arro, arro. Ini kan lagi nempel nih. Arro, tuh ujung lidahnya nggak nempel kan, tapi yang nempelnya punggung lidah. Arro, 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 gitu. Ya, oke, sip. Pelan-pelan. Saya juga nggak langsung ujuk-ujuk bisa teman-teman. Saya juga perlu waktu. Ya, bahkan bisa jadi saya waktu itu belajar lelet lama. Tapi ya nggak apa-apa, karena baca Quran bukan masalah cepet-cepetan, bukan masalah banyak-banyakan, bukan masalah lancar-lancaran dulu. Tepatkan dulu hurufnya, tunaikan dulu hurufnya, hak hurufnya diperhatikan. Ya, oke. Nah, jadi huruf ro dilafalkan seperti itu teman-teman. Lalu ada hal yang teman-teman harus perhatikan. Ketika kita melafalkan huruf ro, baik dalam kondisi berharokat, baik dalam kondisi sukun, ya, atau bertasydid, jangan sampai huruf ro itu dilafalkan dengan apa? Dengan getaran yang terlampau berlebihan. Saya tulis ya. Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf ro itu getarannya terlampau berlebihan atau terlalu banyak, dan ini keadaan yang tidak tepat atau tidak sempurna. Ya, keadaan yang tidak tepat atau keadaan yang tidak sempurna.
Kenapa teman-teman sekalian? Karena huruf ro punya sifat. Apa itu bang? Nah, kita cek di buku saya ya. Kita coba cek di buku Seru Hijaiyah. Kita sekarang beranjak ke huruf ro ya. Bismillah. Sebentar, huruf ro itu di atas kayaknya. Huruf ro nih. Huruf ro itu, nah perhatikan baik-baik teman-teman. Sifat-sifat dari huruf ro ya. Salah satu di antaranya, lihat poin terakhir, poin ke-7. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Artinya apa? Ro itu dia bergetar, tapi bukan dengan karakter getaran yang berlebihan. Ada getarannya, tapi bukan getaran sebagaimana kita melafalkan huruf R. Gitu ya. Oke, makanya mohon maaf teman-teman yang cadel ya, ketika melafalkan huruf R susah nggak? Susah nggak? Melafalkan huruf R susah nggak? Kenapa? Susah, karena R memang kan seolah menuntut banyak getaran ya, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Nah, kalau huruf ro itu dia nggak menuntut menuntut banyak hal dari teman-teman. Celah menuntut banyak hal. Menuntut getaran yang terlalu banyak. Cukup digetarkan dengan kuat tapi jelas, bukan berarti tapi juga bukan terlalu banyak getarannya. Ya, ular melingkar, lingkar di atas pagar. Nah, gitu. Ro, ri, ru, ar, ir, ur, arro. Jadi bukan arro, irri, enggak. Karena sifatnya tadi dia punya sifat namanya takrir, ya. Oke, jadi jangan sampai teman-teman melafalkan seperti ini. Bi'idniro, tapi bi'idniro, ro, gitu. Faham sampai sini? Yang sudah mulai faham, jika berkenan 1.800 orang memandang, boleh komen angka 2. Ya, Masya Allah, silakan. Sebelum kita lanjutkan, masih dari huruf ro. Sebelum kita beranjak ke vokalnya, ke bunyi vokalnya. Oke, pelan-pelan ya. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kembali. Oh iya, saya ngingetin teman-teman. Teman-teman yang sudah memberikan gift terbaiknya, mohon maaf kalau misalnya saya nggak fokus ke sana, tapi siapapun yang sudah memberikan gift terbaik untuk kita, mawarnya, ya ada yang topi, ada yang macam-macam ya, gift TikTok ya, gitu, ada singa ya, walaupun di sini nggak ada singa ya, gitu. Oke, karena bukan kebun binatang ya. Nah, gitu ya. Semua gift dari teman-teman kami akan hanya alokasikan untuk operasional dakwah kami. Nggak akan saya pakai pribadi. Ya, kayak lighting begini, kursi ini dari siapa? Laptop. Ini dari bentuk gift teman-teman sekalian. Yang semoga kita harapkan jadi pahala buat teman-teman. Dan yang memang kita bahas adalah huruf-huruf hijaiyah. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih. Mohon maaf saya nggak fokus menanggapi gift ya. Lanjut lagi. Tapi tenang, Allah Maha melihat teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Ro di sini dia berharokat apa teman-teman? Ro di sini dia berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ingat nggak teman-teman namanya harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Teman-teman ingat nggak kalau huruf berharokat fathah itu dasarnya dibaca dengan vokal A atau dengan vokal I atau dengan vokal U, teman-teman sekalian? Huruf berharokat fathah itu dasarnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U. Vokal A ya, oke. Kita tulis. Berarti seharusnya huruf ro di sini kita baca menjadi ra dong. Kenapa kalau gitu kita nggak baca bi'idni rabbihim? Kenapa nggak dibaca ra? Katanya huruf berharokat fathah vokalnya A. Tapi apakah dibaca dengan vokal A huruf ro ketika fathah? Kenapa? Dibaca nggak? Dibaca vokal A nggak? Nggak ya. Tapi dibaca seperti terdengar vokal O kan ya? Kenapa? Kok nggak konsisten? Karena huruf ro ketika dia berharokat baris atas harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Walaupun pada dasarnya huruf ro itu termasuk ke dalam huruf yang tipis sebenarnya. Tapi ketika dia berharokat fathah atau ketika dia berharokat dhammah, dia mesti dibaca dengan keadaan tebal atau tafkhim atau mufakhamah. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, maka kenapa huruf tebal itu harus membuat vokal A ketika fathah berubah menjadi seperti vokal O? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Kenapa mau dia tebal tipis, kenapa nggak disamain vokal A aja biar nggak ribet? Misalnya gitu ya. Karena huruf tebal itu punya sifat. Kembali lagi ke sifat. Oh,
huruf tebal itu punya sifat ya. Huruf tebal punya sifat yang selalu menyertai huruf-huruf yang dibaca dengan keadaan tebal. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la. Oke. Teman-teman, saya ingin ingetin dulu sebentar. Teman-teman ketika membaca Al-Qur'an nggak hafal istilah ya, istilah tajwidnya nggak apa-apa ya. Nggak hafal kata-kata istilahnya nggak apa-apa ya. Ya, karena yang terpenting adalah pelafalannya. Paham? Karena yang fardu ain itu tajwid amalinya, pengamalan tajwidnya. Sedangkan tajwid ilmi, keilmuannya, istilah-istilahnya itu fardu kifayah. Paham? Ya? Oke? Duh bang, saya ngerti cara bacanya, tapi saya nggak hafal istilahnya. Bukan masalah. Bukan masalah besar, bukan. Paham ya? Kecuali teman-teman jadi pengajar di suatu kelembagaan yang memang dia formal. Diupayakan teman-teman tahu basic-basic keilmuan secara istilah. Tapi kalau teman-teman ngajarin anak-anak, TPA, TPQ, apalagi ke anak-anak, nggak perlu dibawa istilah-istilah rumitnya teman-teman. Ya. Oke, sip, lanjut lagi. Nah, tapi saya tetap sampaikan istilahnya ya. Jadi, gini teman-teman. Huruf tebal itu, kenapa dia bisa terdengar tebal? Karena dia punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu artinya adalah PLN. Aduh, kenapa PLN dibawa-bawa? Perusahaan listrik negara. PLN itu artinya pangkal lidah naik. Nah, jadi huruf-huruf tebal itu, ya, ini asal muasalnya nih, kenapa vokal O itu jadi bisa kedengaran ada vokal O, teman-teman. Vokal O itu terdengar ada di sana, karena huruf tebal itu dia punya sifat isti'la. Isti'la itu artinya pangkal lidah naik. Oke, perhatiin ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ujung lidah kita, terus ini adalah bagian tengah lidah kita, teman-teman sekalian. Nah, bagian lidah terdalam dari lidah kita itu, ini adalah pangkal lidah. Jadi pangkal lidahnya naik. Huruf tebal itu pangkal lidahnya naik begini. Kalau huruf tipis, kenapa vokal A pangkal lidahnya turun? Ntar dulu bang, kenapa bisa? Kan dasar harokat fathah itu vokal A. Kenapa huruf tipis tetap terdengar murni clear vokal A-nya? Karena vokal A-nya ketika keluar tidak terhalangi oleh pangkal lidah jalurnya. Tapi dia begini, maka vokal A-nya tetap utuh. Beda dengan huruf tebal. Huruf tebal, kenapa vokal A-nya berubah seolah menjadi vokal O? Karena vokal A-nya terhalangi jalurnya oleh pangkal lidah. Ketika dia mau keluar, kehalangin sama pangkal lidah. Sehingga vokal A-nya sudah tidak murni lagi vokal A. Bunyinya tuh begitu. Kalau dia pangkal lidah nggak naik, A. Kalau naik, so, po. Nah itu impact dari pangkal lidah. Gitu. Jadi kita jelaskan ini semua biar apa? Biar teman-teman bisa merasakan pelafalan teman-teman. Bacanya jadi nggak akan tergesa-gesa teman-teman. Ketika sholat, teman-teman insya Allah akan lebih khusyuk. Ya, khusyuk dengan bacaan teman-teman, terlepas dari keduniaan. Allahu Akbar. Apalagi Al-Fatihah rukun dalam sholat. Nggak akan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya kana bulu ya kana stain dan amin. Nggak akan gitu. Tapi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Misalnya kalau bacanya sir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Iya atau enggak? Iya atau tidak? Nah, seringkali kita nggak fokus khusyuk dalam sholat apa? Karena pertama, salah satunya teman-teman nggak fokus dengan apa yang teman-teman baca, baik dari segi pelafalan, tajwid, tahsinnya, baik dari segi pemaknaannya, betul? Nah, itu teman-teman. Ya, sip. Lanjut. Jadi bisa merasakan teman-teman teh. Ya, kalau yang dikejar hanya lancar itu bagus, tapi nggak cukup. Kalau yang dikejar hanya lancar, ya udah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Teman-teman ya. Itu jadi mohon maaf kalau saya agak bawel. Oke, yang masih semangat boleh tunjukkan dulu teman-teman, bantu tap-tap layarnya. Ya, bantu share-nya. Di pojok kanan bawah kelihatan nggak ada tanda panah teman-teman. Diklik coba sekali tanda panahnya. Yang belum posting ulang diklik posting ulangnya. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian.
biizni ro. Nah, jadi bunyi vokal O pada huruf tebal itu dihasilkan karena adanya sifat tebal, yaitu sifat isti'la. Yang tadi sudah kita jelaskan artinya adalah PLN. PLN itu apa? Pangkal lidah naik. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menaikkan pangkal lidah? Nah, nggak ada trik dan tips khusus sebenarnya. Namun yang saya coba upayakan ketika saya berlatih sendiri dan saya talakikan kepada guru dan itu disebut betul, itu saya membayangkannya dengan cara apa? Mendorong lidah bagian dalam teman-teman ke arah dalam. Ro, 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 ya. Jadi didorong lidahnya ke dalam. Kayak kerasa didorong. Kayak teman-teman seolah lagi mau nelen sesuatu. Ro, didorong ke dalam lidahnya. Ro. Jadi vokal O itu muncul karena bukan karena monyongin mulut. Ro. Kalau huruf tebal itu melafalkan vokal tebal yang kita dengar seperti O, hanya sekedar memonyongkan mulut, bunyinya nggak akan berbobot tebalnya. Bunyinya akan kosong, kopong. Ro. Bedakan dengan ro. So. Bedakan dengan so. Beda nggak teman-teman? Ya, gitu. Jadi kalau dari saya, yang saya coba latih kepada diri saya, menaikkan pangkal lidah itu, saya membayangkan mendorong lidah bagian dalam ke arah mulut, ke arah dalam. Jadi bukan membayangkan naikin. Karena saya pribadi, kalau membayangkan naikin pangkal lidah agak susah. Kalau saya membayangkannya mendorong lidah ke arah dalam. So, si, su, bo, gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Jadi jangan pakai monyong. Biizni ro, enggak ya, tapi biizni ro. Ya, bobotnya tebal karena pangkal lidahnya naik, bukan karena monyong. Bukan karena monyongnya. Ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Biizni ro. Tebalkan, ya. Oke, lanjutin lagi insyaallah. Sip. Lanjut ya. Masih ada waktu nggak nih? Oke, yuk kita mulai lagi sedikit lagi. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Tadi terakhir kita sampai ke huruf ro ya, teman-teman sekalian ya. Sekarang kita lanjutkan kembali insyaallah, teman-teman sekalian. Saya tiap waktu dapat announcement dari Ustadz, apakah itu grupnya? Betul, namanya Majelis Bedah Tajwid, Bunda. Ya. Namanya Majelis Bedah Tajwid. Oke. Sip, lanjutkan lagi. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ya, bentuknya seperti mangkok lalu ada titik satu di bawahnya. Ini namanya adalah huruf ba. Ketika dia belum berharokat, sama seperti yang sudah kita bahas tadi di awal di sini, sama ya. Nah, jadi kita ingatkan sedikit aja. Huruf ba itu dilafalkan sama persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Sama persis ya. Jadi cukup menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja. Babibu. Jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya babibu. Ya. Lanjut. Masya Allah. Bi, idni, ro. Nah, ini banyak berharokat baris bawah juga. Ya sama. Konsepnya sama. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang ada baris bawah, ini namanya dalam istilah tajwid adalah kasroh, maka huruf tersebut harus dibaca dengan bunyi vokal I. Maka huruf ba-nya dibaca menjadi bi. Nah, yang ingin saya ingatkan wanti-wanti ke teman-teman, pastikan kalau teman-teman melafalkan vokal I apa? Jelaskan bunyi vokal I-nya, jangan miring-miring ke vokal E. Ya, jadi yang dibaca biizni robbi, bi. Enggak, tapi biizni robbi, bi. Jelaskan vokal I-nya. Biizni robbi. Caranya gimana? Caranya angkat tengah lidah teman-teman ketika momentum vokal I. Angkat ke atas, jangan ragu-ragu. Tapi jangan sampai nempel ya. Angkat, cukup diangkat dengan kuat. Bi. Dan rendahkan rahang bawah. Bi. Biizni robbi. Nah gitu ya. Jelas teman-teman? Kalau misalnya dia kurang diangkat, itu bunyi vokal I-nya nggak akan jelas teman-teman. Biizni robbi. Nah gitu jadinya harusnya biizni robbi.
Ya. Nah, ini juga kemarin saya talaki teman-teman. Saya talaki namanya sama Ustadz Toriqo. Semoga Allah jaga beliau. Ya. Itu sama. Saya dikoreksi juga. Jadi saya mengkoreksi teman-teman kalau talaki, saya juga sama. Selalu dikoreksi. Jadi bukan cuma teman-teman yang belajar. Tenang aja. Ya. Yuk lanjut lagi. Bi'izni Rabbi. Nah lanjut teman-teman sekalian. Ya. Nah sekarang mbaknya di atasnya ada titik 2. Titik 2 lagi apa nih? Namanya ada tanda burung terbalik. Oke, ada tanda burung terbalik. Masya Allah. Ya, nah ada yang tahu teman-teman tanda burung terbalik ini dalam istilah tajwid namanya tanda apa? Namanya adalah tanda tasydid. Kalau rumpun Melayu ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, ya. Ini namanya tanda tasydid. Ya, kalau ada huruf yang bertasydid, maka kita lafalkan dengan cara apa? Kita lafalkan dengan cara ditekan. Ya, gitu. Kenapa ditekan, Bang? Ya, karena ketika huruf ba ini, ya, jadi huruf yang bertasydid itu teman-teman, kalau kita breakdown gitu ya, itu ada 2 huruf. Yaitu yang pertama ba-nya dalam kondisi sukun, yang keduanya ba dalam kondisi berharokat, harokatnya baris bawah. Oh Bang, kalau begini kan harusnya kalau ada di awalnya ba sukun, harusnya ba-nya dia dipantulkan dong. Bi'izni Rabbi, harusnya gitu dong. Oh enggak. Kalau ada 2 huruf yang kembar seperti ini, itu sebenarnya ada cara baca namanya idgham. Idgham mutamasilain. Jadi bunyi yang awal ini yang harusnya memantul dileburkan aja ke sini. Nah, maka dibacanya gimana? Ba sukunya awal cukup dibaca saja, lalu masuk ke bi-nya. Sifat qalqalanya nggak ada. Bi'izni Rabbi. Nah gitu. Makanya kenapa ditekan dulu? Ditekan dulu itu untuk menunaikan sifat yang ini. Paham? Bi'izni Rabbi. Paham? Jelas? Nah itu ya. Jadi huruf yang bertasydid semuanya dasarnya itu dibaca dengan cara ditekan. Ditekan itu untuk menunaikan sifat yang awal atau sifat huruf sukun yang awal di sini. Karena pada hakikatnya tasydid itu berarti ada 2 huruf. Yang pertama dia sukun, yang kedua dia berharokat. Faham? Nah, maka tekan dulu. Ya, bi'izni Rabbi, kecuali pada 2 huruf. Ya, kalau 2 huruf, kecuali pada 2 huruf. Hurufnya apa? Kalau misalnya terjadi tasydidnya pada huruf nun dan mim, ketika ini bertasydid 2 huruf ini, maka dia bukan ditekan saja, tapi dia ditahan 2 harokat. Kenapa? Karena mereka ada gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Nah, jadi kalau di sini nun dan mim, karena suaranya itu ada masuk ke hidung dulu ketika kita melafalkan nun bertasydid, maka ketika kita melafalkan an dari sini, dari lidah, an kan masuk hidung. Nah, maka dia ditekan dulu. Dia ditahan dulu. Contoh, inna. Jadi dia ada tunaikan makhraj awal, an. Lalu yang kedua masuk hidung. Inna, makanya ditahan dulu 2 harokat. Inna, ya, inna. Begitupun mim. Mim juga sama, dia punya dengung. Gunnah. Makanya ketika mim bertasydid juga, dia bukan cuma tekan tapi tahan 2 harokat. Kenapa? Karena ada suara yang melipir ke rongga hidung dulu. Ya, perhatikan ya. Amma, jadinya 2 harokat. Amma. Faham? Jelas sampai sini? Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk huruf nun dan mim, ya, dia dilafalkan bukan cuma ditekan, tapi harus ditahan 2 harokat. Inna amma yatasaalun. Nah, contohnya seperti itu. Lanjut lagi teman-teman sekalian, insya Allah. Sip, ya, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk ini cukup kita tekan aja. Bi'izni Masya Allah. Bi'izni Rabbi. Nah, gitu. Ya, lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Jadi tekan. Bang, kalau misalnya dia nggak ada tasydidnya, emang bunyinya gimana? Oke, kalau teman-teman penasaran, kalau misalnya dia nggak ditekan huruf ba-nya gimana bunyinya? Bi'izni Rabbihim. Jadinya gitu.
Rabbihim. Tapi kalau ada tasydid, Rabbihim, ditekan dulu. Jelas sampai sini insyaallah ya. Sip. Bi'izni Rabbi. Nah, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini huruf apa? Udah kita bahas loh tadi. Enggak. Tadi di bagian awal sudah kita bahas di sini nih. Nah, sama tuh. Udah tadi ya? Oke, nggak apa-apa, kita bahas lagi sedikit lagi. Nih teman-teman, ini namanya adalah huruf H. Bentuk awal H itu bentuk tunggalnya begini. Biar teman-teman ngeh. Nih. Ya, bentuk awalnya tuh begini H. Ketika di tengah kalimat H besar itu, dia bentuknya begini. Jadi kayak apa? H simpul. Ya, H simpul. Oke? Nah, H simpul gini. Nah, H besar dilafalkan, teman-teman sekalian. Jelaskan, ya, di mana dia dilafalkan. Nah, masih banyak di antara kita menganggap H besar itu dilafalkan dari mana, teman-teman? Ada nggak di antara teman-teman yang menganggap H besar itu dilafalkan dari dada? Yang masih menganggap dari dada atau pernah menganggap dari dada boleh komen angka 5. Coba, yang pernah beranggapan atau masih beranggapan huruf H besar itu atau H yang ini itu yang teman-teman lihat di sini itu dilafalkan dari dada, boleh komen angka 5. Ya, boleh komen angka 5. Nah, itu ya. Nah, apakah betul? Ya kan Bang, betul lah. Kan H-nya besar. Berarti besar kan dari dada gitu kan ya. Nah, ini nggak ada hubungannya. Ya, jadi H besar itu, teman-teman, kalau kita berbicara kaidah, kita ulang lagi ya. H besar itu, kita ulang lagi. Kita kenalan lagi sama H besar. Perhatikan. Ya, H besar nih. Perhatikan baik-baik. H besar itu, teman-teman sekalian, lihat makhrajnya, lihat tempat keluarnya. Dia dilafalkan dari mana? Dia dilafalkan dalam istilah tajwid namanya aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling bawah atau paling dalam atau pangkal tenggorokan. Jadi bukan dari dada, teman-teman. Dari pangkal tenggorokan. Ya, dia memiliki sifat mengalir nafas dengan karakter biasa. Contohnya di mana sih pangkal tenggorokan itu? Nih di sini. Jadi tenggorokan itu, teman-teman, ya, dalam membaca Quran dia dipecah, dibagi menjadi 3 tempat. Ada tenggorokan paling terluar, ada tenggorokan bagian tengah, dan ada bagian tenggorokan paling dalam atau pangkal tenggorokan. Nah, titik berwarna putih ini menunjukkan letak di mana H besar dilafalkan. Ya. Nah, huruf yang keluar dari sini, teman-teman sekalian, ini ada 2 huruf. Yang pertama huruf hamzah, yang kedua huruf H besar. H. Jadi ternyata H besar itu tidak dilafalkan dari dada. Dia tidak dilafalkan dari sini. H, hi, hu. Kalau teman-teman lafalkan H besar dari sini, teman-teman nafasnya akan capek. Teman-teman nafasnya akan ngos-ngosan, akan boros. Ya, jadi mindset, bayangkan H besar dilafalkan dari sini. H, dialirkan nafas dan dialirkan suara. Kalau alif dilafalkan dari mana? Alif itu dilafalkan dari al-jauf. Al-jauf itu apa? Rongga tenggorokan meliputi sampai rongga mulut. Ya, gitu. Nah, bunyi alif kan untuk memperpanjang vokal A kan. Nah, ketika rongga mulut ini terbuka, nah itu makhrajnya. Kalau hamzah atau besar jelas di sini ada titiknya. Ha, hi, hu. Ada titiknya. Gitu. Tapi kalau alif, waw mad atau waw mati, ya mati itu dia sifatnya rongga. Ha, i, u, gitu. Paham nggak? Makanya saya jarang bahas makhraj al-jauf atau alif mad, alif waw mati atau ya mati, ya mad atau waw mad, itu saya jarang bahas. Gitu. Ya, kecuali ada yang nanya. Karena untuk alif, ya karena fungsinya untuk memperpanjang bacaannya. Alif, ya, waw, ketika dia jadi dalam kondisi mad, baik mad tabi'i, mad badal, pokoknya ketika dalam kondisi mad, dia bentuknya rongga. Nah itu alif tuh di situ. Nah itu. Kalau ya mati, ya mad gimana? Rongga sama. Domah, waw sukun, waw mad, rongga. Namanya al-jauf. Ya. Jelas? Kak Bian kata Bita. Ya. Oke, gak pegal ya. Lanjut lagi teman-teman. Oke, itu udah 740 ya. Gitu ya. Jadi kalau hamzah atau H besar dia dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu.
ha, hi, hu. Dan yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika teman-teman melafalkan ha besar, kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya sifat-sifat huruf. Ya, karakteristik dari setiap huruf. Nah, salah satu sifat dari huruf ha besar, di antara berbagai macam sifatnya ada dua, kita akan fokuskan di dua sifat awal. Itu nama sifatnya adalah hams dan rokhawah. Kalau hams itu artinya dia mengalir nafas, kalau rokhawah itu artinya dia mengalir suara. Nah, pastikan ketika teman-teman melafalkan ha besar, itu mengalir nafas dan suaranya jangan nanggung-nanggung ya. Nah, banyak orang melafalkan ha besar itu nggak jelas. Tahu dari mana? Nih, di buku kita nanti dijelaskan. Ketika hak berharokat, perhatikan tuh ya, hak berharokat bukan ketika sukun tapi berharokat. Lihat, poin kedua, kesalahan yang sering kali terjadi. Seringkali dibaca tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Ya, seringkali tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Teman-teman sekalian, harusnya jelas. Kenapa? Karena ha besar sudah jelas sifatnya. Hams dan rokhawah mengalir suara dan nafas. Contoh nggak jelas tuh gimana bang? Contoh nggak jelas tuh gini. Bi'izni rabbihim. Nah ini nggak jelas di mana nafasnya, mana suaranya. Harusnya bi'izni rabbihim. Him. Bi'izni rabbihim. Him. Jelas. Nah jadi jangan sampai tidak jelas. Sering disebut khofa, jangan sampai samar. Ya, hak besarnya jangan sampai samar, teman-teman sekalian. Tapi jelaskan hak besarnya. Ya. Nah, kemarin saya juga sempat dikoreksi pas talaki surah Al-Mulk tuh. Kemarin saya sempat dikoreksi bagian kalimat wahwa. Wahwa ala kulli syai'in qadir. Ya, lagi. Bentar lagi ya. Udah mandi dedek. Bentar lagi. Ya ini lagi masih talak ke sini. Nanti. Itu sudah ada dedek ya. Wahuwa, jelaskan. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kemarin saya dikoreksi. Saya bacanya kemarin nih tanpa sadar. Wahuwa ala. Tapi wahuwa ala kulli syai'in qadir. Ya, gitu. Oke. Berarti yang ngaji seperti hataman itu enggak saya hari ini enggak gimana maksudnya. Sah-sah saja, cuman tetap ya teman-teman lanjutkan hatamannya, tilawahnya, tadarusannya lanjutkan. Tapi harus ada waktu teman-teman cari guru, baca di hadapan guru. Hatamannya lanjutkan sesuai dengan kemampuan teman-teman baca, tapi ada waktu teman-teman talaki di hadapan guru. Talaki itu apa? Teman-teman membaca diperdengarkan di hadapan guru-guru yang dia mungkin, yang dia faham. Sehingga bacaan teman-teman bisa tertashih, terverifikasi. Oh iya, bacaannya udah betul. Oh, bagian ini salah. Tapi hatamannya lanjutkan, karena sebagai bentuk latihan. Faham? Nah, ya. Oke, lanjut lagi. Bi'izni rabbihi, hi, jelaskan hi-nya ya. Jangan khofa. Oke? Jangan samar nafas dan suaranya. Kasroh ya sama ya. Huruf berharokat kasroh semuanya vokal i, jelaskan vokal i-nya ya. Angkat tengah lidah, rendahkan rahang bawah. Hi. Jangan hi. Tapi hi, jelaskan vokal i-nya. Ya. Oke. Bi'izni rabbihi, hi, jelaskan. Oke. Terakhir teman-teman. Terakhir ya. Perhatikan. Di sini kita mendapati huruf apa? Ketika dia belum berharokat namanya huruf apa? Ya. Ketika dia belum berharokat namanya huruf apa? Pastikan yang teman-teman sebutkan nama aslinya ya. Nama asli ya. Bukan nama ketika dia udah dibaca mamimu, bukan. Mim, keren. Ya, namanya adalah huruf mim. Jadi bukan huruf ma. Nah, huruf mim nggak usah banyak kita bahas huruf mim mah. Kenapa? Teman-teman kenal sama huruf M alfabet? Ember, ya. Emang. Apalah? Minum. Makam. Mantap. Apalagi? Mobil. Motor. Apalagi?
Banyak. Ya, udah itu huruf mim. Ya. Tapi hati-hati. Kita selalu ingatkan, ketika melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya sama seperti huruf ba terlalu dilipat. Ma, mi, mu. Enggak ya? Biasa aja. Ma, mi, mu. Oke? Sip. Nah, sekarang mimnya dalam kondisi keadaan mati. Di atasnya ada tanda petik. Kalau ada huruf hijaiyah, teman-teman, dia dalam kondisi di atasnya ada tanda petik seperti ini. Ini sering kita sebut dengan tanda sukun. Tanda sukun atau tanda mati. Nah, kalau huruf-huruf yang dalam kondisi sukun, bagaimana cara bacanya? Dia tidak dibaca dengan bunyi vokal a, i, u. Karena kalau dia dibaca dengan bunyi vokal a, i, u, tandanya apa? Tandanya dia huruf yang hidup. Huruf hidup itu ada vokalnya atau berharokat a, i, u. Tapi kalau hurufnya dia sukun atau mati, maka dia cukup dibaca dengan bunyi konsonan awal dari huruf tersebut. Bunyi konsonan awal dari huruf mim adalah apa? Adalah am. Begitupun huruf yang lain, misalnya huruf lam sukun. Huruf lam sukun, nama aslinya lam. Maka bunyi sukunnya gimana? Bunyi sukun dari huruf lam adalah bunyi konsonan awal dari nama huruf aslinya, yaitu apa? El. Paham? Jelas? Sampai sini? Teman-teman sekalian. Nah, berarti di sini dia dibaca am aja. Robbihi ditambah am, jadinya gimana? Robbihi am, jadinya gimana? Robbihim. Him, Masya Allah kenapa kesini? Robbihim. Udah, gitu bacanya. Oke, cuman teman-teman boleh, kemarin ini sempat ketika kita live bareng sama Ustadz Muzamil, kemarin kalau nggak salah namanya Bapak Yahuza ketika talaki, ya, mim itu punya sifat. Yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf mim sukun. Ya, nih, saya sebentar. Yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman melafalkan huruf sebentar. Ketika teman-teman melafalkan huruf mim sukun, sebentar ya, ini kayaknya ada yang lupa deh. Sebentar ya. Oke. Jangan sampai, apalagi ketika berhenti ya, apalagi ketika berhenti, jangan sampai dibaca yang pertama tertahan. Bi'izni rabbihim. Nah, jangan sampai tertahan seperti itu. Ya. Yang kedua, ya, jangan sampai terlalu lama bunyi em-nya. Bi'izni rabbihim. Him, dengungnya jangan kelamaan. Ya, jadi huruf mim itu dia punya sifat ini teman-teman. Ya, perhatikan. Ya, dari segi suara, nih huruf mim, dari segi suara sifatnya cukup tawasud saja. Ya, nih tawasud itu artinya pertengahan. Pertengahan suara, maksudnya pertengahan suara tuh gimana? Pertengahan suara itu maksudnya dia berada di tengah-tengah suaranya. Di antara apa? Di antara mengalir suara dan tertahan suara. Tengah-tengah huruf mim berada di antara mengalir suara dan tertahan suara. Dia di tengah-tengah, di antara keduanya. Berarti apa? Tidak terlalu mengalir, tapi juga tidak terlalu terputus. Jadi dikit aja. Bi'izni rabbihim, bi'izni rabbihim, him. Udah, him. Jangan sampai him, nggak gitu. Atau him. Enggak gitu juga, tapi him. Jadi bukan him atau him. Paham? Jelas? Jelas ke sampai sini? Kalau sudah jelas, terakhir sebelum nanti pengarahan ke grup, ya. Di ujung, pengarahan ke grup di ujung buat orang-orang yang dia bayar masuk grup dengan sabar. Ya, dan sabar, ya. Oke? Nah, maka mana jawaban yang tepat? Siap-siap. Ya, siap-siap. Saya kasih 3 jawaban. Teman-teman tinggal langsung pilih. Saya akan contohkan dengan cepat ya, biar nggak ada yang nyerobot-nyerobot jawab. Ya, karena masih ada yang tidak tertib tadi juga ya. 3 jawaban. Teman-teman perhatikan baik-baik. Yang satu, yang kedua atau yang ketiga? Yang satu. Rabbihim. Yang kedua, Rabbihim. Yang ketiga, Rabbihim. Mana? Yang satu, yang kedua atau yang ketiga? Yang satu, Rabbihim. Yang kedua, Rabbihim. Yang ketiga,
rabbihim. Coba. Yang mana? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Udah, yang tersematkan apa nih yang paling banyak? Kedua ya. Kedua. Dan apakah betul yang paling tepat adalah yang kedua? Barakallahu fikum. Yang paling tepat adalah bacaan yang kedua. Ya, yang satu betul tadi ada yang sudah jawab kepanjangan, yang ketiga terputus, yang kedua pas. Faham? Jelas teman-teman? Masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Jelas ya? Baik. Kalau begitu, kita baca dulu ayatnya bareng-bareng. Teman-teman, sebelum nanti masuk grup, siap nunggu sedikit lagi nggak? Yang mau masuk grup, siap sabar nggak? Yang pengen masuk grup, dapetin informasi kapan buku kita launching, kapan kelas intensif kita buka, up to date semuanya terkait dengan kami hanya di grup. Boleh? Siap ya? Nunggu sabar sedikit lagi boleh? Ya? Bang, tapi saya ada kegiatan. Sekali lagi, kalau teman-teman ada kegiatan, lanjutkan ke kegiatannya masing-masing, masuk grupnya nanti aja. Karena saya nggak mau diburu-buru. Ya? Oke, kalau mau masuk grup, sabar tungguin sampai akhir aja. Udah. Nanti ada tutorial caranya. Oke, sip. Yuk kita baca bareng-bareng dulu ayatnya. Ya. Oke. Kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Bismillah. Sip, saya izin zoom dulu. Siap ya? Kita baca bareng-bareng. Praktekkan semua hal yang sudah kita latih dan kita pelajari bersama. Oke? Siap ya? Kita baca bareng-bareng. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kita ulang sekali lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sadaqallahul azim.